Pada pertemuan definisi mengenai supervisi pekerjaan sosial, kita di awal dulu sudah membahas tentang banyak hal terkait supervisi pekerjaan sosial ya. Bagaimana sih supervisi pekerjaan sosial itu? Kalian juga Anda sudah menemukan juga beberapa diskursus ya. Bagaimana saya sudah memberikan juga kepada Anda semua buku-buku basic tentang supervisi pekerjaan sosial ini ya. Di samping itu juga ada modul-modul yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pekerjaan sosial, seperti dari Save the Children, kemudian dari UNICEF, atau dari negara-negara seperti di Australia, dari Amerika. Jadi intinya Anda semuanya sudah membaca dengan cukup lah. Ya. Kemudian contoh-contoh praktek juga saya berikan waktu itu. Nah sekarang pada pertemuan ini kita akan mencoba membicarakan dari mulai definisi ya. Definisi karena ini pertemuan yang berharga. Bagaimana sih apa yang dimaksud dengan supervisi pekerjaan sosial itu? Kemudian bagaimana cara kerjanya, terus apa bedanya dengan supervisi pekerjaan sosial di di setting yang lain ya, misalnya di hotel, di dunia pendidikan, di dunia bangunan ya, di pengembang atau developer, banyak juga supervisornya, termasuk dalam proyek-proyek besar ya, seperti proyek bandara, proyek kereta api, proyek jalan tol, proyek pembangunan pelabuhan, dan semuanya itu ada supervisornya. Kemudian di dunia pendidikan juga ada supervisor. Ya, intinya hampir di seluruh profesi atau di seluruh pekerjaan, supervisor itu ada. Nah pertanyaannya, untuk apa supervisor itu? Nah lebih mendasar lagi, pertanyaan yang lebih mengkerucut di dunia kita yang kita bahas ini, di dunia pekerjaan sosial. Jadi pertanyaannya, untuk apa supervisor pekerja sosial? Apa fungsinya, bagaimana kerjanya, ngapain saja, dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama kita sudah di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah membahas tentang perbedaan antara supervisi pekerjaan sosial dengan di dunia-dunia profesi yang lain. Sekarang kita akan masuk pada definisi supervisi pekerjaan sosialnya ya. Saya nggak pindah-pindah ini slide-nya. Oh ini dia. Oke. Jadi definisi dari supervisi pekerjaan sosial itu adalah ada banyak ya yang mendefinisikan itu, termasuk sebenarnya Anda sendiri bisa mendefinisikan. Apalagi kalau Anda besok menjadi praktisi ya. Sekarang aja misalnya Anda sedang di dunia kampus ya, tapi besok setelah Anda jadi praktisi, Anda juga akan mengalami hal yang praktis, dan Anda tentu saja memiliki pengalaman dan Anda bisa mendefinisikan sendiri sebenarnya menurut Anda supervisi pekerjaan sosial itu apa. Nah tetapi kita juga merujuk pada definisi yang sudah dirumuskan oleh para pendahulu, para ahli, para pekerja sosial terdahulu ya, termasuk para pemikir di bidang ilmu kesejahteraan sosial. Ini salah satunya, ini adalah definisi yang dirumuskan oleh Alfred Kadusin ya. Ini dia mendefinisikan supervisi pekerjaan sosial ini di buku dia yang berjudul Social Work Supervision. Jadi definisi social work supervisi itu komprehensif ya. Dia mengkombinasikan semua elemen, mencoba mengkombinasikan semua elemen yang tercakup di dalam praktik pekerjaan sosial.
Nah, jadi dia kurang lebih mendefinisikan bahwa pekerjaan supervisi pekerjaan sosial itu adalah eh, seorang staf administratif di dalam sebuah lembaga yang memiliki otoritas yang didelegasikan kepada dia oleh lembaga tersebut untuk memberikan arahan, untuk mengkoordinasikan, untuk mendorong dan mengevaluasi performa pekerjaan dari si pekerja sosial atau si supervisis ya. Di mana si pekerja sosial itu diberikan tugas-tugas oleh lembaga tentu ya, supaya bisa akuntabel. Nah, di dalam mengimplementasikan tanggung jawabnya tersebut, jadi si supervisor itu dia memberikan memberikan layanan kira-kira gitu ya, dalam bentuk yang pertama dalam bentuk administratif, layanan administratif, kemudian yang kedua dalam bentuk edukasi, pengajaran, kemudian yang ketiga dalam bentuk suportif, dukungan. Jadi fungsi-fungsi itulah yang dipraktekkan atau yang diperankan oleh seorang supervisor pekerja sosial. Fungsi itu diperankan dalam proses interaksi dengan antara si supervisor dengan pekerja sosialnya ya, dalam konteks interaksi yang positif. Nah, ini digarisbawahi ya, interaksi yang positif ini. Jadi supervisor itu tujuan utamanya untuk memberikan layanan kepada klien daripada si pekerja sosial atau dari klien dari lembaga, itu adalah the best possible service, memberikan pelayanan terbaik sebisa mungkin. Nah, jadi untuk menjamin ini tujuan utama dari supervisi pekerjaan sosial itu. Apakah dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya ya. Tentu saja disesuaikan dengan kebijakan dari lembaga tersebut ya, dan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh lembaga ya. Nah, kemudian di definisi ini dijelaskan di akhir bahwa seorang supervisor itu tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada klien. Nah, tetapi mereka memberikan pelayanan itu kepada pekerja sosialnya, jadi indirect service ya. Sementara yang direct service-nya atau yang langsung memberikan pelayanan kepada si kliennya itu adalah pekerja sosial. Jadi 3 layer ya. Jadi ini ada klien, kemudian si klien itu diberikan intervensi oleh pekerja sosial. Nah, untuk memastikan intervensi ini mencapai tingkat kualitas terbaik, maka si pekerja sosial ini juga diberikan supervisi, diberikan dukungan, diberikan pengawasan administratif, diberikan pemberian edukasi-edukasi untuk mencapai kualitas terbaik dalam pelayanan eh, intervensi pekerjaan sosial. Jadi inilah definisi supervisi pekerjaan sosial. Jadi definisinya mencoba sebagaimana ini disampaikan juga oleh Albert Kadusin, mencoba untuk mengakomodir seluruh aspek, seluruh dimensi, dan seluruh elemen yang terkait dengan dunia pelayanan pekerjaan sosial kepada klien. Jadi definisinya seperti ini. Nah, kira-kira jadi ini pembeda dengan juga supervisor di setting yang lain ya, yang tadi saya sudah sampaikan itu. Kira-kira itu definisinya. Jadi saya sekarang berani menyampaikan definisi karena saya yakin pengetahuan kalian tentang supervisi pekerjaan sosial ini sudah lebih baik setelah kita melalui 13 pertemuan ya. Jadi karena saya biasanya agak menyampaikan definisi itu di awal. Saya kurang tertarik dengan definisi di awal itu ya, karena itu menurut saya cenderung memagari kalian dari berpikir yang lebih luas. Jadi kalau saya kasih definisi ini di awal, kalian akan mengerucut di sini aja. Nah, tapi kalau definisi ini saya kasih sekarang di pertemuan yang buncit ini, maka kalian sudah memiliki latar belakang pengetahuan yang luas. Sehingga ketika definisi ini saya sampaikan, maka bayangan-bayangan yang luas itu kalian akan
ikut membantu kalian menyerap definisi ini dengan lebih baik. Kira-kira begitu ya. Menurut kalian sama gak pemikiran saya dengan kalian ini? Kira-kira setuju tidak? Setuju, Pak. Ya, kira-kira kalau saya begitu ya. Jadi, mudah-mudahan juga kalian merasakan hal yang juga sama. Tapi ada juga yang memang lebih menyukai definisi itu di awal, yaitu pilihan ya, tergantung cara belajar kalian. Ini saya hanya memberikan tawaran saja ya, tawaran pilihan-pilihan, bagaimana cara memahami sesuatu. Nah kemudian kita lanjutkan ya, the nature of social work itu jadi sifat pekerjaan sosial itu sendiri terkait dengan praktek supervisi pekerjaan sosial ini juga harus Anda pahami ya. Karena apa? Jadi relasi personal antara pekerja sosial dengan si supervisor maupun pekerja sosial dengan si klien itu relationship itu adalah hal yang mendasar ya. Kenapa? Karena ya memang secara alamiah objek daripada pekerjaan sosial ini ya manusia. Kita ini bekerja dengan manusia, bukan dengan batu, dengan pohon, dengan besi seperti profesi yang lain. Kita bekerja dengan manusia ya yang memiliki hati, memiliki perasaan, cita-cita, kebahagiaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi karena itu bagaimanapun skill atau pengalaman itu sangat penting ya. Bagaimana membangun relasi itu menjadi lebih bagus. Nah, karena itu, maka fungsi orang ketiga itu sangat esensi, sangat penting. To help the social worker stand back from the relationship and untuk membantu pekerja sosial itu membangun relasi yang bagus, membangun hubungan yang baik dengan klien ya. Dan juga memungkinkan klien mendapatkan pelayanan terbaik. Kira-kira begitu. Kenapa di dalam dunia pekerjaan sosial praktek supervisinya ini menjadi lebih penting gitu ya. Ya. Jadi sangat esensi untuk setiap pekerja sosial. Kalau ada yang bertanya langsung ya, langsung ditanyakan saja. Daripada Anda penasaran gitu ya. Nah berikutnya, kalau kita berbicara tentang supervisor, tentu seorang supervisor itu bekerja di dalam sebuah institusi atau lembaga ya, atau diminta oleh lembaga untuk ya memberikan supervisi kepada para pekerja sosialnya. Jadi dia memiliki tanggung jawab, memiliki peran-peran yang sudah digariskan oleh lembaga. Dan ini sangat terkait dengan kultur dari lembaga tersebut ya. Jadi kalau Anda menjadi supervisor di UNICEF misalnya bisa saja berbeda dengan ketika Anda menjadi supervisor di Save Children misalnya. Atau ketika Anda menjadi supervisor di Kementerian Sosial gitu ya. Prosedurnya juga bisa beda, kemudian interaksi yang ditetapkan juga bisa beda-beda. Kemudian diskusi tentang supervisi ini juga memiliki kualitas yang bervariasi ya. Tergantung tadi itu ya. Jadi lembaga itu sangat menentukan bagaimana struktur sebuah supervisi itu berjalan ya. Nah, kira-kira itu oke kelewat ya. Misalnya setiap lembaga ya ini contoh ya di rumah sakit berbeda dengan di lembaga yang bersifat agensi yang lain gitu ya misalnya volunteer dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa setiap lembaga itu bisa menerapkan berbagai kebijakan tentang supervisi yang beragam ya, walaupun tujuannya sama ya. Tadi tujuannya yang sudah kita bahas. Nah berikutnya
kalau kita tadi sudah menyampaikan dalam definisi bahwa pertama seorang supervisor itu memerankan peran sebagai administratif supervisi. Jadi dia memberi kira-kira kalau kalian jadi supervisor besok ya, supervisor pekerja sosial, maka tugas pertama kalian itu apa ya, mengawal proses administratifnya, kira-kira begitu ya. Kita sudah membicarakan ini di pertemuan-pertemuan belakang ya, yang lalu, bahwa bagaimana, apa yang dimaksud administratif, cara kerjanya gimana, kita sudah mendiskusikan. Jadi ini summary saja, mengingat ulang dan eh, semacam memanggil kembali memori apa yang sudah kita perbincangkan sebelumnya. Jadi bagaimana pentingnya seorang supervisor itu memberikan layanan administratif. Misalnya administratif itu bagaimana pencatatan, bagaimana pelaporan, bagaimana membuat catatan sosial, bagaimana membuat catatan kasus, bagaimana proses-proses untuk case conference misalnya ketika seorang pekerja sosial menangani kasus. Bagaimana proses melakukan rujukan klien, itu semuanya administratif, harus dilalui ya. Termasuk administratif ke dalam lembaga maupun keluar lembaga. Karena biasanya kalau kita bicara tentang rujukan, itu pasti berbicara dengan lembaga luar ya, lembaga tempat kita akan merujuk klien. Kemudian di sini juga ya, si pekerja sosial itu dia tentu dari sisi performa pekerjaannya tentu diharapkan yang terbaik yang bisa dia berikan ya. Karena itu maka yang kedua yang bisa diberikan oleh seorang supervisor itu adalah edukasi. Bentuknya adalah educational supervision. Nah, educational supervision ini adalah menyediakan atau menambah pengetahuan maupun instrumen untuk menambah keterampilan ya yang dibutuhkan oleh si pekerja sosial ya. Apakah itu dari sisi peralatan yang memadai dan lain sebagainya ya. Nah, kalau tadi administratif supervisionnya itu menangani kebutuhan pekerja sosial terhadap hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, educational supervision itu menangani kebutuhan si pekerja sosial dalam meningkatkan kompetensi. Itu ya. Jadi kemudian secara profesional nanti si pekerja sosial itu meningkat kualitasnya ya. Jadi kalau administratif supervisi itu membutuhkan keahlian dalam manajer ya, keahlian dalam manajer si supervisor. Nah, educational supervision itu membutuhkan keahlian dalam mengajari gitu. Jadi Anda sebagai supervisor itu harus ahli secara manajer, ahli manajer dan juga ahli dalam memberikan edukasi gitu ya. Jadi disitulah pentingnya Anda menguasai peran-peran pekerja sosial itu ya. Dan ketika kedua itu Anda jalankan, tentu itu adalah Anda membutuhkan yang namanya keahlian interpersonal atau human relationship ya. Karena kalau Anda judes, Anda dingin, siapa yang mau berbicara dengan Anda, siapa yang mau diskusi kan. Melihat wajahnya aja sudah membosankan gitu kira-kira. Karena itu Anda belajar senyum, belajar relationship dan lain sebagainya. Itu penting ya. Ini nanti kalau videonya terjeda, kita masuk ulang ya. Karena biasanya keputus otomatis. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum lanjut? Belum, Pak. Belum. Oke, kita lanjut. Masih tune in ya. Boleh kalian sambil minum dan lain sebagainya. Nah, oke, kita lanjut di educational and administrative supervision. Itu dua hal yang saling berkaitan ya. Supervisi edukasi itu didesain untuk meningkatkan efektivitas ya.
efektivitas dalam menjalankan administrasinya. Begitu. Kenapa? Ya prinsipnya kan orang yang mengetahui pasti orang yang mengetahui kebenaran pasti dia akan melakukan tindakan yang benar sesuai dengan yang dia ketahui. Jadi kalau Anda tidak mengetahui bagaimana pola administrasi yang harus Anda jalankan, ya kemungkinan Anda akan salah melakukan proses administratif. Yang seharusnya Anda memberikan laporan, Anda tidak memberikan laporan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kira-kira konsekuensinya Anda harus jago dalam memberikan edukasi. Nah, jadi kira-kira itu yang harus Anda siapkan ya diantaranya. Anda harus belajar mengajar, Anda eh, Anda harus menguasai seni ya, seni memahami. Begitu juga pada saat yang sama Anda harus menguasai seni memberikan pemahaman kepada orang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ketika si pekerja sosial itu juga mendapatkan pembelajaran yang banyak, yang cukup, yang memadai dari seorang supervisor, maka secara otomatis si pekerja sosial juga menjadi lebih independen, menjadi lebih mandiri kira-kira begitu ya. Karena apa ya? Karena dia semakin pintar kan begitu. Jadi pekerjaan supervisor juga semakin berkurang. Jadi pengalaman saya ketika memberikan supervisi kepada pekerja sosial yang kualitasnya bagus, itu memang relatif lebih ringan daripada ketika saya memberikan supervisi kepada pekerja sosial yang ya masih berkembang lah ya. Pengalaman juga belum banyak, ilmu juga belum banyak. Lebih capek kira-kira begitu. Capek mengarahkan, capek mengajari, capek ya banyak. Tapi memang itu sudah menjadi kewajiban seorang supervisor. Mau capek, mau jungkir balik, tetap harus dihadapi ya. Harus dijalankan, karena itu bentuk tanggung jawab profesional. Nah, tetapi ketika si supervisor itu berhasil memberikan edukasi yang bagus, maka dia pelan-pelan kemudian bebannya juga semakin ringan, ya, sejalan dengan peningkatan kualitas si pekerja sosial itu sendiri. Sementara keuntungan bagi pekerja sosial, tentu dia mampu meningkatkan performa dan itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas individu dia sendiri. Tentu berbanding lurus ya, semakin dia bagus, semakin karir bagus, semakin hidup juga bagus, perasaan bagus, dan ya jadi lebih positif ya. Nah, kira-kira itu. Nah, tidak kalau kita bicara tentang edukasi, tentang supervisi, misalnya dalam hal ini tentang tadi ya, educational supervision, tentu bukan tanpa masalah ya, tentu banyak masalah, tapi ya disitulah justru kenapa Anda mempelajari pembahasan supervisi pekerjaan sosial ini, supaya Anda nanti ke depan ketika menghadapi masalah itu semuanya menjadi lebih ringan. Kenapa? Karena Anda tahu cara menghadapinya. Masalah itu kan hanya sulit kalau Anda tidak tahu cara menghadapinya. Kira-kira begitu. Nah, jadi Anda harus menguasai prinsip-prinsip dan masalah apa saja ketika Anda mempraktekkan edukasi supervision ini ya, supervisi edukasi ini. Kalau Anda perhatikan ya, mungkin karena Anda ini sudah pada praktek lapangan belum? Ada yang sudah praktek lapangan pekerjaan sosial? Atau baru tahun depan? Tahun depan sepertinya Pak. Oh, baru tahun depan ya. Oke, berarti nanti tahun depan mungkin Anda baru akan merasakan bagaimana relasi dalam proses Anda sebagai pekerja sosial dan Anda nanti akan mendapatkan supervisor ya, baik dari kampus maupun dari lembaga tempat Anda melakukan praktek pekerjaan sosial itu ya. Jadi si supervisor itu dia akan berperan sebagai seorang manajer ya.
ketika mengimplementasikan tanggung jawabnya sebagai seorang edukator, nah ini yang Anda pemberitakan kemarin ya, maka kemampuan dalam memanage dalam proses pembelajaran itu juga menjadi salah satu kunci keberhasilan Anda. Mengajar itu salah satu yang Anda harus kuasai sebagai pekerja sosial. Ya. Ini Anda kalau ingin lebih dalam, silakan dibaca ulang ya. Meskipun Anda sudah baca, dibaca ulang di buku yang sudah saya share. Ada banyak bukunya ya. Nah, selanjutnya educational supervisor ini adalah prinsip berikutnya ya. Jadi prinsip kedua setelah Anda memberikan atau mengawasi dari sisi administratifnya. Ya. Jadi tanggung jawab Anda sebagai supervisor itu yang pertama Anda urusi dulu hal administratifnya sudah benar belum supaya tidak melanggar aturan dan lain sebagainya. Barulah Anda masuk pada prinsip yang kedua yaitu tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Nah itu. Jadi ketika Anda menjalankan edukasi ini, menjalankan atau mendidik ya, atau ya bukan mendidik, mungkin kalau mendidik itu kesannya kalau saya sih bukan mendidik ya, tapi lebih pada belajar bersama lah ya. Karena saya juga mendapatkan ilmu dari para pekerja sosial. Jadi kita mutual relationship ya, lebih enak gitu ya, relasinya juga ya. Tapi tetap secara struktural ya memang si supervisor lebih tinggi kedudukannya. Tapi meskipun lebih tinggi, mestinya dia mampu mendudukan situasi yang baik ya. Jadi intinya menolong pekerja sosial itu supaya performa kerjanya lebih bagus, maka ditolong dengan pengetahuan, dengan memberikan dia pelatihan, dengan memberikan dia bahan-bahan untuk dibaca atau berdiskusi. Mungkin kalau Anda nanti sudah jadi ini dia share. Nah, oke. Tadi sampai sini ya. Udah tinggal sedikit lagi nih. Share. Udah kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Jadi kita lanjutkan. Supervisi edukasi itu adalah prinsip yang kedua ya, yang harus diberikan oleh dan menjadi tanggung jawab seorang supervisor ya. Setelah yang pertama itu tadi adalah apa namanya, administratif supervision. Jadi dari sisi administratifnya dulu harus benar. Jangan, karena apa? Karena namanya profesi itu ya jelas harus tertib ya, profesional gitu. Manajemennya bagus. Nah, dan itu semua adalah administrasi. Nah, setelah itu baru masuk di edukasinya, di pendidikan. Jadi mengajari is concerned with teaching the worker what he or she needs to know. Jadi konsentrasinya itu mengajari si pekerja sosial itu apa yang dia butuhkan itu. Ya, apa yang dia butuhkan supaya membantu pekerjaan dia lebih baik gitu. Kira-kira itu. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu ya supervisor. Kalau Anda membawahi 10 pekerja sosial, Anda sebagai supervisor, maka Anda akan memiliki 10 pendekatan. Si pekerja sosial nomor 1 pendekatannya A, nomor 2 pendekatannya B, nomor 3 kebutuhannya Y, nomor 7 kebutuhannya X, beda-beda. Jadi Anda juga memberikan supervisinya juga beda-beda ya. Jadi di situ memang Anda, kenapa Anda jadi supervisor ya, karena Anda sudah dianggap mampu. Kapan Anda dianggap mampu? Ketika Anda menampilkan pengalaman, pengetahuan, dan tanggung jawab. Mudah-mudahan Anda ke depan atau mulai hari ini sedang belajar membangun itu ya. Nah, yang perlu dibedakan ya bahwa
ada yang nanya. Jadi supervisi edukasi itu sama enggak dengan training, memberikan training, atau sama juga dengan fungsinya dengan HRD misalnya, staff development atau yang lainnya atau nama yang lainnya, ya. Nah, ini kita harus memahami dengan lebih spesifik. Nah, tadi di awal saya sudah menyampaikan definisi supervisi pekerjaan sosial, ya. Jadi kita harus tahu bahwa pekerja sosial itu juga bisa jadi mengalami ketidaktahuan dalam beberapa aspeknya, karena dia datang juga misalnya dalam latar belakang yang katakanlah yang dibuka itu pekerjaan untuk pekerja sosial medis, tapi ternyata yang pekerja sosialnya itu yang diterima adalah dia belum memiliki itu, tetapi dia memiliki pengalaman di berbagai lapangan yang lain, di industri, di lansia dan lain sebagainya. Nah, karena itu dia harus disupervisi dari sisi bagaimana penguatan pengetahuannya terkait medis, pekerja sosial medis. Jadi agak spesifik ya, agak ya itu khas gitu. Karena itu setiap seorang supervisor yang diberikan tanggung jawab untuk menangani pekerja sosial, maka dia harus sangat individu yang tadi saya sampaikan. Nah, karena itu tanggung jawabnya berbeda dengan tanggung jawab dalam pelatihan ya. Pelatihan itu kan umum aja, dianggap umum, semua orang dilatih sama. Kalau pertemuan kalian punya peserta 20 misalnya, 20-20-nya diberi materi sama dan lain sebagainya. Itu kalau dalam pelatihan. Nah, beda dengan supervisi, nggak begitu. Ya. Oke, siap. Nah, kemudian hal yang lain ya, perbedaan-perbedaan juga ditemukan ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana tanggung jawab mendasar, perbedaan supervisor dengan seorang staff development dengan HRD itu apa ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan di belakang ya, jadi mengingatkan ulang. Dan Anda juga sudah mengetahui bagaimana peran-peran yang Anda sendiri harus meningkatkan ulang atau mengupgrade kemampuan Anda sebagai seorang supervisor. Karena tadi prinsipnya, tadi yang saya sampaikan bahwa supervisor itu juga sebenarnya belajar banyak dari pekerja sosial. Karena pasti berbeda ya, walaupun masalahnya sama, minimal waktunya yang berbeda yang dihadapi gitu ya. Biasanya waktu memberikan juga sumbangan terhadap kekhasan sebuah kasus ya. Di tahun 80 kasus anak terlantar berbeda dengan kasus anak terlantar di tahun 2021. Jadi waktu itu juga memberikan dimensi yang cukup penting gitu. Karena itu pekerja sosial juga menjadi guru bagi seorang supervisor. Anda walaupun sudah jadi supervisor, Anda tetap harus memiliki daya belajar yang tinggi gitu. Nah, relasi antara edukasi dengan administratif itu adalah administrative supervision and educational supervision itu share the same ultimate objective. Jadi dia saling mendukung tercapainya tujuan akhir. Ya. Tujuan akhirnya kan tadi sudah disampaikan bahwa tujuan akhir dari supervisi pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan intervensi seorang pekerja sosial kepada klien sehingga klien mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dan untuk memastikan itu harus ada orang ketiga. Siapa orang ketiga? Itulah yang disebut dengan supervisor. Nah, administratif dan edukasi itu memiliki kesamaan dalam mencapai tujuan akhir ya, to provide the best possible service to the client, untuk menyediakan pelayanan terbaik pada klien. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada yang bertanya langsung ya, jangan ragu-ragu. Apa kalian sedang lapar ini siang-siang begini? Kalau lapar boleh sambil ambil lah ya, atau minum. Nah, supervisi administratif ini juga menyediakan apa, memahami bagaimana struktur organisasi, gitu ya. Sumber-sumber yang bisa diakses terkait tujuan utama dari pelayanan, gitu ya. Kemudian edukasi itu menyediakan yaitu tadi pelatihan sehingga memungkinkan si pekerja sosial itu meraih tujuan, ya. Nah, walaupun saling komplementer, saling mendukung satu sama lain, tapi tetap saja administratif dan edukatif itu saling saling independen ya, saling saling berdiri satu-satu. Nah, dalam faktor untuk memudahkan analisanya ya. Jadi kira-kira itu. Jadi ada 3. Nah, ada yang terakhir adalah kalian berbicara tentang eh, supervisi dukungan ya, supportive supervision. Nah, itu supervisi dukungan itu paling bagus ketika relasi relationship antara seorang supervisor dengan pekerja sosial itu terbangun. Jadi bagaimana kalian mau mendukung seorang ketika relasinya aja gak bagus? Kalau Anda jadi supervisor, relasi Anda dengan pekerja sosial kurang bagus, kan si pekerja sosial juga agak gimana gitu ketika Anda berusaha untuk mendukung. Atau sebaliknya ya, misalnya Anda jadi pekerja sosial, terus supervisor Anda itu Anda merasa gak betah gitu dengan dia itu. Gimana itu kan agak agak sungkan juga kan Anda. Jadi agak males kira-kira gitu. Nah, karena itu relasi mesti dibangun ya. Anda harus pintar membangun relasi. Walaupun bukan tanpa tantangan ya. Tentu saja setiap relasi itu tentu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, kira-kira ini saudara-saudara sekalian, hal-hal yang penting. Ini summary-nya ya. Jadi kira-kira kalau Anda the following condition make for an effective learning situation in the context of positive relationship. Jadi situasi ini Anda mungkin diajari di sini situasi seperti apa sih yang membuat relasi antara pekerja sosial dengan si supervisor itu bagus. Nah, yang pertama itu we are highly motivated to learn. Jadi kalau si pekerja sosial atau si supervisornya itu sangat termotivasi untuk belajar, insya Allah relasi itu akan bagus ya, karena dua-duanya itu bersemangat gitu. Karena prinsipnya adalah we are highly motivated to learn ya. Maka kita akan learn best. Kita akan belajar dengan sangat baik jika kita memiliki motivasi yang tinggi. Nah, karena itu apa? Karena itu Anda sebagai supervisor atau sebagai peksos harus memiliki motivasi itu. Sama halnya. Jadi saling memberikan dorongan motivasi. Kemudian kita akan belajar dengan sangat baik jika kita mencurahkan ya most of our energies to learning. Sebagian besar energi kita untuk belajar. Intinya Anda harus semangat ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini, situasi corona, belajar tetap harus semangat ya. Minimal lewat YouTube ya. Buka YouTube saya di Indonesia Pekerja Sosial itu. Supaya Anda mempelajari banyak hal sambil bisa santai juga di rumah. Kemudian kita akan belajar dengan semangat jika learning is attended by positive satisfaction. Nah, jadi ketika situasi itu positif ya, nyaman gitu ya. Kita itu datang ke tempat itu dengan enak gitu, dengan tentrem gitu. Maka kita itu akan belajar dengan bagus. Karena itu ciptakan di dunia kerja itu ada suasana yang positif. Tantangannya memang banyak ya. Ya, namanya juga dunia kerja ya. Sama dengan yang lain. Nah, kita akan belajar dengan baik juga jika we are actively involved. Ketika kita aktif involved, terlibat in the learning process, dalam proses belajar. Jadi Anda kalau kayak gini tanya jawab, makanya saya kalau ada yang bertanya itu jangan ditahan ya, kasihan nanti ngempet mules nanti. Langsung ditanyakan aja. Ada yang bertanya kira-kira sampai sini?
Saya Pak, kalau boleh. Oke, boleh, silakan. Terkait materi-materi yang tadi disampaikan oleh Bapak itu Pak, seputar itu. Ya. Ya. Ada dua hal mungkin Pak yang ingin lebih saya pahami. Karena bagi saya kedua hal ini memang terlihat sederhana, tapi kok rasanya malah membingungkan saya gitu Pak. Ya. Yang Bagus ya. hal yang pertama itu tadi Bapak menyinggung tentang pembangunan relasi yang baik dalam proses supervisi itu bisa terbilang mutlak. Maka dari itu kehadiran orang ketiga dalam membantu membangun relasi ini sangat esensial. Ya. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan ini, hal pertama yang ingin saya pahami itu bagaimana seorang supervisor itu membantu membangun hubungan relasi yang baik tersebut, misalnya antara klien dengan supervisi. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, apakah proses bantuan yang diberikan oleh seorang supervisor ini bisa dikategorisasikan ke dalam fungsi-fungsi dari supervisi itu sendiri? Apakah ya proses bantuan yang dilakukannya itu termasuk ke dalam fungsi administratif, suportif, atau edukasi? Ya. Itu Pak. Kemudian masih ada juga Pak sebenarnya. Masih ada juga sebenarnya. Ini juga pertanyaan saya muncul karena tadi itu Pak, pertanyaan yang pertama itu. Nah, yang ingin saya ketahui itu apakah setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh seorang supervisor ini memang bisa itu sebenarnya dikategorisasikan ke dalam 3 fungsi ini, misalkan supervisor melakukan ini masuk ke fungsi ini. Atau memang dari ketiga fungsi ini sebenarnya ada fungsi-fungsi lain Pak selain fungsi 3 itu Pak yang dua hal yang ingin saya lebih pahami. Ya, bagus, terima kasih ya, ini pertanyaan kualitasnya sangat bagus ya, ini artinya Anda memahami, jadi saya suka dengan seperti ini. Saya mulai dari pertanyaan terakhir aja ya. Jadi supervisi, aktivitas supervisi itu sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh 3 aspek itu, tidak hanya dibatasi oleh edukasi, administrasi, atau suportif. Tetapi juga ada dimensi-dimensi lain yang lebih luas. Misalnya Anda dari sisi keagamaan, dari sisi budaya, ya, dari sisi hal-hal yang lebih rileks gitu ya. Misalnya tamasya bareng dari sisi tamasya dan lain sebagainya. Dan itu bisa saja di luar hal-hal yang 3 itu. Namun demikian memang sebagian besar mencakup di 3 itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal lain di luar itu. Seperti yang saya tadi sebut, misalnya dukungan budaya gitu ya, pemahaman dan lain sebagainya, dan seterusnya ya. Jadi tidak terbatas itu, namun memang sebagian besar ada di situ, hampir 90% lah ada di wilayah itu, kalau dikategorikan ya. Nah itu, kemudian pertanyaan pertama adalah, lalu ketika si supervisor itu membantu atau menolong atau mengajari membangun relationship yang bagus antara pekerja sosial dengan klien, apakah itu termasuk bagian dari supervisi? Ya termasuk, bisa. Meskipun dalam hal yang tertentu si supervisor itu hanya dalam situasi terpaksa dia bertemu dengan klien si pekerja sosial. Dalam situasi yang betul-betul pekerja sosial membutuhkannya. Karena apa? Karena prinsipnya adalah yang menghadapi klien itu adalah pekerja sosial. Nah, ada di situ. Nah, semua itu dibicarakan dalam yang namanya kontrak supervisi. Ini pembahasan yang di pertemuan ke-7 atau ke-8 kita gitu ya. Jadi kontrak itu disebutkan di situ. Kira-kira begitu ya. Nah, yang jelas ini semacam summary ya, karena apa yang disampaikan ini adalah rangkuman dari seluruh pertemuan. Nah, kira-kira itu saya berharap ini akan menjadikan pengetahuan yang sangat berharga bagi kalian, terutama dari sisi bagaimana proses supervisi pekerjaan sosial itu dilakukan. Pengetahuannya bagaimana, skill yang harus kalian bangunnya bagaimana, seperti apa, dan kode etik yang harus diikuti seperti apa, semuanya sudah kita bicarakan.
tinggal Anda mengasah kemampuannya di lapangan. Nah, karena situasi pandemi begini, tentu Anda harus pintar-pintar mencari solusi. Misalnya Anda ya belajar aja dulu dari pengalaman orang. Di mana? Ya banyak lah. Di internet banyak, di YouTube banyak, dan lain sebagainya. Atau Anda mengikuti seminar-seminar, webinar ya, Zoominar. Ini kan kita nge-zoom begini juga kan menambah pengetahuan. Nah, kira-kira itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini nanti juga ke depan saya sudah bisa mengupload materi-materi terkait mata kuliah ini ya di Indonesia Pekerja Sosial itu di channel itu. Dan yang kalian sarankan tadi mudah-mudahan ke depan juga semakin bagus. Harapannya adalah semua orang menjadi semakin mudah belajar, masyarakat menjadi lebih tahu apa itu pekerja sosial, dan ketika itu terjadi maka kalian juga menjadi lebih luas kemungkinannya untuk meraih, baik itu meraih tujuan-tujuan atau mencari aktivitas pekerjaan, atau bahkan kalian membangun pekerjaan sendiri untuk melayani masyarakat dari sisi kesejahteraan sosial dan dunia pekerjaan sosial. Nah, sampai sini kira-kira pertemuan terakhir ini kita harapkan ini menjadi hal yang positif. Sekali lagi, di tengah pandemi tetap harus semangat, dan salam kesejahteraan sosial. Dan ini ternyata ada yang menunggu dari tadi, gak saya masukkan karena saking seriusnya ngajarin ya. Siapa ini? Oh iya, ada 4 orang nunggu dari tadi. Oke, nanti saya upload aja di YouTube ini kalau ini ya. Nanti saya diedit dulu. Oke, kira-kira itu Sandi Kurnia, paham? Bisa dipahami Sandi? Ya, bisa Pak. Karena memang di awal saya sempat berpikir kalau supervisi itu ya hanya mencakup 3 fungsi itu saja, Pak. Oh ya, Ya, enggak. terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Sudah paham semua ya? Mudah-mudahan bisa menjadi bahan. Alhamdulillah paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya senang kalau kalian bisa paham. Tapi kalau kalian bingung jangan khawatir ya, karena bingung itu adalah awal pengetahuan. Itu bagus ya. Oke, sampai di sini kira-kira pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi